bersama saya Nita di mata kuliah Lab Komputer STIE Widya Manggala. Langsung saya mulai aja ya. Hari ini kita bicara tentang Microsoft Word. Ini contohnya makalah milik saya. Jadi nanti kalau kalian membuat makalah, dasar-dasarnya untuk menu-menu yang ada di atas ini kelihatan ya, menu-menu yang ada di sini, file, home, insert, page layout, mungkin view hampir sama dengan milik aplikasi milik Microsoft lainnya, milik Microsoft Office lainnya. Hanya yang membedakan di dalam Microsoft Word ini adalah untuk mengolah ini kata, berarti hanya untuk paper base aja. Tapi kalau untuk Microsoft Excel, kalian difokuskan untuk melakukan perhitungan. Kemudian untuk Microsoft PowerPoint, kalian difokuskan untuk membuat presentasi gitu ya. Dan nanti ada Microsoft Access itu untuk database, lebih ke basis data gitu. Nah, di sini tampilan kalian pasti familiar. Untuk memasukkan, membesarkan, mengkecilkan teks, kalian sudah bisa langsung di format font. Di sini sudah ada semuanya di icon-iconnya, atau kalian bisa lebih mendalam di dalam ini kotak dialog format font. Di sini akan lebih lengkap menu-menunya, format-formatnya di sini. Kalian bisa pilih efek-efeknya juga, kemudian pilih warnanya juga di sini. Walaupun sebenarnya ini mungkin akan sangat jarang dibuka oleh kalian, karena di dalam icon-icon yang di sini biasanya sudah tertera semuanya. Nah, biasanya jika judul kayak gini kan besar semua. Mungkin ini salah satu trik aja. Kalau kalian sudah terlanjur ngetik kecil semua atau ngetik besar semua, contohnya kalau ngetik kecil semua, kalian ternyata harus ngetik besar semua. Nggak usah dihapus dulu, kalian bisa langsung ubah di sini. Ada namanya sentence case. Sentence case itu di depan aja yang besar, kemudian selanjutnya kecil, kemudian ada lower case. Lower case itu kecil semua, kemudian upper case itu jadi besar semua, kemudian capital each word itu yang besar, huruf yang besar hanya di awal kata saja. Kemudian yang ini mungkin yang paling jarang digunakan karena depannya kecil, belakangnya besar. Nah, kayak gitu ya. Nah, biasanya judul besar semua, terus format font menyesuaikan dengan ketentuan. Kalau yang makalah saya ini untuk memenuhi metodologi. Mungkin kalau kalian ada makalah yang digunakan untuk memenuhi mata kuliah lain, kalian bisa sesuaikan dengan ketentuan dosen yang yang memerintahkan gitu ya. Nah, jangan lupa disusun oleh nama sama NIM, dan di bawah ada institusi STI Widya Manggala kemudian tahunnya. Nah, untuk memasukkan logo, kalian bisa dengan cara copy paste atau insert picture. Kemudian logo itu harus ukurannya presisi ya. Kadang itu saya melihat ada yang memasukkan logo itu besarnya seperti ini. Nah, ini sangat tidak proporsional sekali. Jadi dikiranya laporan ini kurang bagus. Jadi terlihat kurang menarik, kurang bagus. Dan jadi kalian bisa ubah logo ini. Contohnya ya, ini kita hapus aja. Kita masukkan coba kita pakai, kalau copy paste kalian sudah tahu ya, tinggal di mana filenya ada terus dipaste ke sini. Kemudian masukkan gambar dari insert picture. Kalian bisa, kalau saya tak simpennya di sini,
Nanti dari sini kita insertkan gambarnya, dan mengecilkan gambar bisa dari sini atau kalian bisa dari sini langsung. Nah, biasanya ukuran yang digunakan di dalam untuk membuat makalah ya, kita lihat aja lah proporsionalnya dari makalah ini. Kalau yang di skripsi itu biasanya 3 kali 3,5, lebih kurang itu biasanya nggak bisa tepat 3 kali 3,5. Jadi kalian bisa lihat di sini, kalian bisa ubah 3, otomatis dia akan menyesuaikan ukurannya 3 dan weight-nya 364. Jadi ya sudahlah, kayaknya ini sudah cukup proporsional, tidak terlalu lebar dan tidak terlalu tinggi gitu ya. Setelah ini ada namanya daftar isi. Di sini menggunakan, ini contoh aja, ini kita hilangkan dulu, kita blok. Kemudian kalian bisa di home ada menu paragraf, kita bisa pakai button ini tabs. Jadi kita masuk di menu tabs. Nah, di menu tabs ini kalian bisa masukkan ini. Kalian harus lihat ya, di sini penggarisnya kalian di dalam Word ini itu sampai berapa senti, atau ternyata penggarisnya kalian di dalam Word ini menggunakan inci. Nah, kalau menggunakan inci kan berarti kalian nggak bisa tulis 13 saja. Jadi seumpamanya kalian tulis gini nggak bisa, jadi nanti kelihatannya 13 inci, jadi sangat lebar sekali. Kalau walaupun punya kalian inci, kalau sini kan kelihatan nih 1, 2, 3, 4 sampai 13, 14 ya lebarnya yang putih. Di sini penggarisnya sampai 14, berarti kita bisa menggunakan 13 cm. Nah, kalau punya kalian pengaturannya inci, kalian tetap langsung bisa aja buka 13 cm, pakainya 13 cm, otomatis dia akan mengkonversi menjadi inci. Kemudian alignmentnya kalian bisa left atau right, monggo. Kalau left itu berarti dia akan ada di sebelah kiri terus, kemudian kalau right berarti dia ada di sebelah kanan. Contohnya kita pakai right, kemudian kita leadernya pakai titik-titik, kemudian di set, kemudian di OK. Nah, di sini kayaknya nggak terjadi apa-apa, tapi jika kalian menekan tombol tab, nah otomatis akan ada titik-titiknya. Nah, kita tulis angka Romawi 1, kemudian kita tulis Romawi 2. Nah, ini bedanya, kalau yang ini rata kiri, yang ini rata kanan, yang ini left, yang ini right. Jadi dia ratanya di sebelah kanan, kalau yang ini ratanya di sebelah kiri. Itu tergantung kalian mau menggunakan yang mana, gitu ya. Setelah dari sini, ini ada namanya bullet and numbering. Ini namanya numbering. Jadi kalian bisa langsung di menu yang ada di sini. Ini ada bullet, ini ada numbering. Jadi untuk membuat, mungkin kalau yang 1, 2, 3 tinggal klik aja gampang. Untuk yang bullet-bullet tinggal diklik aja gampang. Kalau yang untuk 1, 2 ini dan seterusnya mungkin ada 3.10 dan mungkin ada 1.4, 1.1 berapa. Nah, itu mungkin biasanya agar kalian nggak kelupaan atau salah dalam melakukan pengurutan, kalian bisa menggunakan numbering. Jadi kalian bisa membuat numberingnya kalian sendiri. Kalian bisa klik define new numbering format. Jadi kalian bisa ubah di sini numbering formatnya itu seperti apa. Kalau yang 1, 2, 3 kan tinggal aja samanya 1.3.1. Dan yang ada bloknya ini jangan dihapus, karena ini adalah kayak counter yang akan berubah. Jadi yang akan di belakang yang akan berubah 1, 2, 3, 4, 5 yang akan berubah setelah kita meng-enter. Jadi ini contohnya seperti ini. Atau kalau kalian seumpamanya di daftar tabel,
daftar tabelnya kan biasanya urut 1, 2, 3, 4, 5. Daripada kalian nulis tabel 1, tabel 2, tabel 3, kalian juga bisa pakai numbering format ini. Nah, contohnya sini nggak ada daftar tabel. Berarti seumpamanya contoh yang ada di sini di venue numbering, kalian bisa tuliskan di sini tabel 1 titik. Jadi nanti isiannya, nah, jika terjadi seperti ini mungkin kalian bisa ubah ininya. Nah, ini adalah identasi untuk tab-tabnya. Bisa langsung manual gini aja, atau kalian bisa ubah dari yang menu tab tadi. Menu tab ini tadi berarti yang hitam ini ada di 2,5. Nah, yang ini hanya tab aja. Jika kalian ngetab, tekan tab di dalam keyboard, otomatis dia akan sejajar dengan garisnya yang ditentukan di sini. Kalau kita tentukan 2,5 berarti dia ada di 2,5. Ini sih bisa otomatis ya. Kalian klik ini aja, terus kalian pencet-pencet di sini aja sudah keluar otomatis. Di sini biasanya halaman cover daftar isi itu menggunakan halaman I. Kemudian di pendahuluan dan selanjutnya kita menggunakan halaman 1, 2, dan 3 gitu ya. Dan caranya itu kita insert page number, kita pilih yang di bawah, biasanya di bawah ya yang I. Nah, di bawah ini I, mungkin kita bisa format page number. Jadi di sini ada number format, ada pilihan banyak sekali format number. Kalau yang untuk halaman utama, halaman cover, daftar isi, mungkin nanti ada kata pengantar, kalian bisa pakai I, kemudian klik OK. Jika halaman utama cover yang pertama kalian akan ubah berbeda dengan halaman yang lainnya, kalian bisa klik ini different first page. Nah, jadi di halaman pertama, di halaman cover kalian bisa hapus aja ini namanya apa, page numbernya dihapus aja. Kan biasanya kalau di cover itu nggak ada halaman I atau halaman I1, I2 atau halaman 0, kan nggak mungkin. Jadi nanti kalian bisa mulai, kalau dipencet different first page, kalau kalian mulai page number di halaman 2, kita pilih bottom. Nah, otomatis dia akan menjadi 2 dan di halaman 1 akan kosong karena di halaman pertama itu dibuat berbeda dengan halaman lainnya itu ya. Nah, seharusnya di halaman ini 3 dan ini nanti pasti akan ada 4. Nah, untuk agar di sini bisa mulai lagi dengan halaman yang berbeda, ini kan I3, berarti kalau bab 1 otomatis akan kembali ke 1, bukan ke I4 atau 4. Jadi dia harus mulai dari 1 lagi. Jadi nanti caranya di akhir sebelum bab 1 ini kalian tekan, letakkan kursor di sini, kemudian menggunakan page layout, kemudian breaks, kemudian next page. Nanti dipencet aja break next page, nanti otomatis kursor akan berpindah ke halaman selanjutnya. Nah, jadi di sini kalian bisa memformat halaman yang selanjutnya ini menjadi halaman seperti apapun. Seumpamanya yang di sini landscape, ini ya, orientasinya portrait, yang di bawah mau diubah menjadi landscape bisa. Jadi di sini portrait, di sini landscape bisa, tapi kan ini enggak, konteksnya enggak seperti itu. Contohnya jika seumpama kalian punya tabel yang lebar, kalian bisa menggunakan cara ini juga. Jadi yang atas bisa jadi yang portrait, yang di tabelnya bisa jadi landscape gitu ya.
Kemudian yang jadi nanti halaman bab 1 ini akan menjadi halaman utama lagi, halaman pertama lagi dengan settingan yang berbeda. Nah, di sini kita bisa insert page number lagi. Yang ada di bawah. Biasanya halamannya di bawah atau di atas, biasanya di bawah ya. Kita pakai halaman yang di bawah. Jadi di sini mulai halaman 1, ini halaman 2 dan halaman selanjutnya. Jadi setelah kita menggunakan page break tadi, otomatis yang di sini bisa mulai dari angka 1 lagi, atau seumpamanya mau langsung ke angka 10 pun bisa. Jadi nanti kalian bisa memformat di dalam ini, format space number. Start at-nya mau mulai angka berapa kalian bisa sesuaikan di sini. Ya. Atau continue from previous section, berarti kalian menggunakan urutan dari pengaturan yang sebelumnya. Jadi kalau kita pakai continue from previous section nanti akan jadi halaman keempat, bukan halaman ke-1. Dan untuk contoh yang selanjutnya itu jika kalian saat skripsi itu kalian nanti bisa lihat di perpustakaan, kalian bisa cek kalau pada saat skripsi itu halaman yang ada babnya itu ada di tengah bawah, kemudian halaman selanjutnya itu ada di atas kanan di sini. Jadi satu halaman bab itu ada di tengah, yang selanjutnya ada di kanan atas. Nah, di sini jika kalian sudah menggunakan format different first page, otomatis halaman yang selanjutnya kalian bisa ubah. Dan link preview sectionnya bisa dimatikan saja agar tidak mengopi format yang ada di sebelumnya. Link preview section ini nanti biasanya akan menampilkan, jadi format yang kita ubah di sini akan sama dengan format yang diubah sebelumnya di halaman-halaman sebelumnya, di section-section sebelumnya. Section sebelumnya itu seperti ini ya. Ini seumpamanya kalian tekan ini. Nah, section break ini berarti atas adalah section yang berbeda, di bawah adalah section yang berbeda. Jadi kayak ada bagian yang berbeda dalam satu file gitu ya, untuk melihat oh ini sebenarnya sudah berpisah atau belum ya formatnya antara yang di atas dan yang di bawah. Nah, kalian bisa lihat dari ini. Jika ada section break berarti dia terpisah antara pengaturan yang ada di atas dan pengaturan yang ada di bawah. Nah, untuk menghilangkan titik-titik tadi bisa pakai itu. Kemudian kita bisa nih di sini kita, kalau yang di dalam skripsi contohnya itu berarti top yang sebelah kanan. Jadi yang di bawah kalian bisa hapus, dan kalau dihapus yang halaman awal dia nggak akan hilang karena kita pakai different first page. Jadi di sini bab 1 page number akan ada di bawah tengah, dan di halaman selanjutnya page number akan di atas kanan gitu. Lain ini untuk membuat makalah itu mungkin ya kerapian untuk perataan teks, bahwa kita harus menggunakan yang rata kiri kanan. Untuk judul kita pakai rata tengah, gitu aja sih. Sama untuk penulisan daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini biasanya ukurannya itu lebih kecil dari file intinya. File intinya di sini 12. Biasanya daftar pustaka itu ukurannya hanya 11. Dan dia menjorok ke dalam. Mungkin bisa kalau di sini pengaturan menjorok saya itu menggunakan 1 meter ke dalam. Jadi kalau mau dilihat pengaturan di
kotak dialog paragrafnya. Di sini ada identasi. Identasi ini kita di sini ada hanging. Hanging itu untuk isinya. Kalau ini kan baris pertama itu dia ada di depan. Jadi isinya dia akan menjorok. Jadi hangingnya by-nya 1 cm gitu. Kemudian kalau untuk paragraf, kalian bisa lihat di sini perbedaannya. Kalau di paragraf itu kita bisa pakai spesialnya, pakainya first line. First line-nya nanti kita bisa paragrafnya adalah 1 cm. Contohnya seperti ini. Jika ada yang mau ditanyakan, bisa langsung ditanyakan di grup. Terima kasih atas perhatiannya. Bye.